lagi dengan saya yang selalu membagi ilmu saya pada kalian semua agar kalian lebih berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai trigonometri mulai dari studi istimewa yaitu dari 0 sampai 90 derajat, kemudian untuk trigonometri untuk siku-siku, trigonometri untuk yang sudutnya lebih dari 90 derajat. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana trigonometri yang diaplikasikan dalam segitiga sembarang atau sembarang segitiga. Oleh karena itu, materi kita hari ini adalah aturan sinus dan aturan kosinus. Perhatikan. Yang pertama akan kita bahas di sini yaitu aturan sinus dulu. Nah, aturan sinus aplikasinya untuk segitiga sembarang. Sembarang segitiga. Misal saya punya segitiga saya mempunyai segitiga ABC, namanya segitiga sembarang, yang gambarnya juga sembarang. Depan sisi A seperti biasa adalah depan sudut A adalah sisi A kecil, depan sudut B adalah sisi B kecil, depan sudut C adalah sisi C kecil. Untuk khusus aturan sinus dan aturan kosinus, khususnya aturan sinus sendiri itu segitiga sembarang. Kemungkinan sudutnya pasti bukan sudut istimewa, sehingga nanti kalian boleh menggunakan kalkulator. Semisal kita mencari sin dari 40, sin dari 70, itu kan bukan sudut istimewa, jadi kita harus menggunakan kalkulator. Semua punya handphone Android, kita gunakan kalkulatornya masing-masing. Nah, perumusannya dulu sendiri, konsepnya bahwa aturan sinus itu sendiri perbandingan antara sisi dan sin dari sudutnya itu semuanya sama. Bisa kita tuliskan bahwa A dibanding dengan sin sudut A akan sama dengan B dibanding dengan sin sudut B juga akan sama dengan C dibanding dengan sin sudut C. Nah, inilah yang perlu kita garis bawahi, bahwa aturan sinus dan aturan kosinus itu tadi apa menurut perkataan saya yaitu perbandingan antara sisi dan sin sudutnya. Ingat, sin, aturan sinus, sin sudutnya itu akan sama semua. Langsung saja kita ke yang kedua. Untuk contohnya saya jadikan satu saja nanti. Yang kedua yaitu aturan cos. Juga berlaku untuk sembarang segitiga. Kita samakan saja A, B, dan C. Ini A kecil, ini B kecil, ini C kecil. Nah, untuk aturan cos sendiri, definisi dari aturan kosinus sendiri yang dibutuhkan di aturan cos biasanya hanya sebatas sudut yang diapit dan dua sisi yang mengapit sudut itu, atau kalian dulu pernah waktu kelas 9 itu ada kelas 8 maksud saya, kesebangunan, yaitu ada sisi, sudut, sisi. Inilah yang dibutuhkan dalam aturan cos. Dua sisi yang mengapit sudut. Misal kita mau mencari sisi dari A, ya, sisi dari A
Kemudian yang diketahui sisi dari B dan sisi dari C, pasti yang diketahui juga sudut akibnya. Dengan kita mencari ini yang dicari. Ya. Yang dicari pasti menghadapnya ke sudutnya, yaitu sudut A. Sisi yang mengakit yaitu B dan C. Ingat, sisi sudut sisi. Berarti di sini ada sisi B, ini sudut A besar, di sini ada sisi C kecil. Ini kan? Perumusannya, perhatikan. Kalau kalian sudah menghafal konsep ini, perumusan saya akan mudah. Perhatikan. Kita mencari sisi A, yaitu A kuadrat akan sama dengan kedua sisinya dikuadratkan kemudian dijumlahkan, yaitu B kuadrat ditambah C kuadrat. Kemudian kita kurangkan 2 kali sisi yang diketahui, yaitu 2 kali B kali C dikalikan dengan cos sudut A. Bisa kalian kembangkan lagi, misal kita mencari B, mudah saja yang diketahui pasti sisi A dan C. A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC kali cos sudut A di sini. Ya benar sekali, cos sudut B. Tugas kalian silahkan cari yang C kuadrat. Ini apa? Bisa dipahami sampai di sini aturan sinus dan aturan kosinus. Aturan kosinus ada syarat tersendiri, yaitu tadi apa? Sisi, sudut, dan sisi. Aturan sinus itu bisa semuanya, bisa sisi sudut atau sudut sisi dan lain-lain. Dan yang tidak kalah penting, satu lagi tambahan di sini, yaitu ada yang namanya luas segitiga. Luas segitiga di sini, kalian dulu waktu SMP sudah mengenal luas segitiga, yaitu alas kali tinggi bagi 2 atau setengah dari setengah S akar setengah S kali S min A S min B S min C. S itu adalah setengah dari keliling. Ada lagi satu lagi. Untuk segitiganya sembada, selain pakai setengah dari keliling atau S tadi, kita juga bisa pakai aplikasi dari aturan sinus dan aturan kosinus. Misalnya ini sudut A, sudut B, dan sudut C. Ini A kecil, ini B kecil, ini C kecil. Ingat, luas segitiga yang digunakan juga butuhnya adalah sama seperti aturan kosinus, tapi nanti yang digunakan adalah sin, yaitu sisi, sudut, sisi. Luas segitiga. Luas segitiga isinya adalah kita butuhnya sisi, sudut, sisi. Misal kita ambil sisi A dan C, kita pasti juga punya sudut B. Ya, A dan C sudut B, A sudut B, sisi C. Ini saja setengah dari A sisinya dikalikan sin sudut. Bisa lagi, misal nggak pakai A dan C, pakai yang lain. Luas segitiga sama dengan setengah B C, pasti yang belum ditulis yaitu sisi. Ada satu lagi, silahkan nanti kalau mau ditambah. Ini adalah catatan untuk aturan sinus dan kosinus dan luas segitiga. Nah, berikutnya kita ke contoh. Catatannya sedikit sekali Pak. Iya memang aturan sinus dan aturan kosinus
Asal kalian hafal konsepnya, sin itu tadi apa konsepnya? Konsepnya itu perbandingan antara sisi dan sin sudutnya itu akan sama semua. Bisa kita pakai ini dan ini dan lain sebagainya. Kalau aturan cos itu konsepnya adalah di sini, sisi sudut sisi, dua sisi dan satu sudut yang diapit, ya. Sehingga misal kita mencari sisi A begini dan lain sebagainya. Untuk luas segitiga sama konsepnya seperti aturan cos, sisi sudut sisi, dua sisi dan satu sudut yang diapit, tapi yang dipakai adalah sin. Misal saya punya contoh misal di sini kita diminta menentukan sisi-sisi yang belum diketahui. Ya, misal kita punya sisi yang diketahui adalah 10 cm, sudut di depannya adalah 30 derajat, sudut di atasnya 80 derajat, dan satu sudutnya berapa? Kita cari nanti, dan sisi-sisinya juga bisa kita cari. Aplikasi di sini itu kita akan menggunakan aturan sinus atau aturan kosinus. Karena aturan kosinus itu butuh dua sisi, oleh karena itu kita menggunakan aturan sinus karena yang diketahui satu sisi dan sudut-sudut yang lain. Ya, misal di sini kita pakai, misal ini saya kasih A, ini B, ini C. Berarti kita diminta mencari AC sama dengan titik-titik dan AB sama dengan titik-titik. Langsung saja kita bisa pakai aturan cos, aturan sin, maksudnya aturan sin yaitu sisinya, misal kita cari yang AC dulu, AC dibagi sin sudut apa di sini B akan sama dengan BC dibagi sin sudut A akan sama dengan juga AB dibagi sin sudut C. Ini AC, BC, AB. Kita tidak perlu memakai ketiganya. Perhatikan, ini belum tahu, berarti tulis saja AC, sin B. Sudut B berapa? Belum tahu ya, dicari dong. 8 sudut dalam segitiga itu kan 180. 80 tambah 30 yaitu 110, berarti sini masih kurang 70. Yang sekali BC nya yaitu 10, sin A yaitu 30. Sin 30, AB nya belum tahu, sin C yaitu sin 80. Jadi AC dibagi sin 70 sama dengan 10, sin 30 sudah istimewa dan setengah. Saya tidak perlu mengulasnya lagi. AB dibagi sin 80. Nah, dari sini kan tidak mungkin kita menggunakan ketiganya. Ya kita gunakan yang belum tahu dan yang sudah diketahui. Ini yang belum tahu kan AC, yang sudah diketahui kan yang tengah ini. Nah ini selalu kita pakai terus. Yang pertama, saat kita ingin mencari AC, berarti AC dibagi sin 70 sama dengan 10 dibagi 10 dibagi setengah, duanya naik jadi 20. AC dibagi sin 70 sama dengan 20. Nah, inilah gunanya kita nanti menggunakan kalkulator ya. Atau kalau tidak dipencet yang ini tombol. Nah, ini kan bisa kelihatan ya kan, ada sin, cos, dan tan. Sin 70 langsung ketik aja sin 70. Nah, langsung kelihatan 0,93. Nih
untuk 10 0,93. Nah, langsung kita tulis di sini, yaitu AC per 0,9 sama dengan 20. Berarti nanti bisa ketemu bahwa AC sama dengan 18. Ini sudah jelas. Nah, kemudian yang kedua yaitu AB yang pertama kan kita pakai AC per 70 sama dengan 10 per tengah. Untuk mencari AB kita juga pakai ini yang tengah. Pakai ini boleh enggak Pak? Boleh. Ya. Tapi akan lebih enak kita pakai yang ini. Kan tinggal nulis saja 10 dibagi setengah, atau boleh langsung 20 tadi sama dengan AB per sin 80. 10 dibagi setengah yaitu 20 sama seperti tadi AB per sin 80. Nah, kita gunakan kalkulator lagi untuk menentukan sin 80. Sudah, tentukan sinnya dipencet sin kemudian 80 0,98 ya, kelihatan 0,98 20 sama dengan AB per 0,98 atau ada tekan di sini 19,6 sama dengan. Sehingga dari sini bisa ketemu semua unsur segitiganya mulai dari sisi sampai semua sudut. Aplikasi dari aturan sinus biasanya itu untuk pekerjaan di bangunan atau dan yang untuk mengukur yang bentuknya tidak tentu seperti itu segitiga. Kalau kita mengukur jalan dari ini, kita tarik segitiganya, kan sudutnya belum pasti itu sudut istimewa, makanya kita gunakan aturan sinus. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada kita lanjutkan lagi untuk contoh yang aturan kosinus. Untuk contoh aturan kosinus sendiri bisa dilihat di soal berikut ini. Perhatikan, baca soalnya dengan teliti. Nah, sudah dibaca soalnya dengan teliti. Untuk yang aturan kosinus, di soal tersebut dikatakan bahwa sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 100 mil dengan sudut 20 derajat. Di soal aturan sinus, kalau yang berkaitan dengan kehidupan nyata, kalian harus bisa menggambar atau mensketsa rute kapal tersebut. Nah, langkah pertama adalah sketsa gambarnya dulu. Untuk mensketsa gambar, saya mengajari kalian jadi seorang awak kapal yang harus menentukan perjalanan kapal itu. Langkah pertama yang harus kalian ketahui, kalian harus menggambar garis bujurnya dulu. Ya, kita gambar garis bujurnya. Atau garis lurus, garis bantunya. Ya. Misal berlayar dari pelabuhan A kita ambil, dan garis lintangnya juga boleh, juga nggak apa-apa sebenarnya. Ini kan kalau aplikasi materi kita yang kemarin, ini kan sama halnya dengan sistem kuadrat. X, Y, 0, 90, 180, 270, kembali lagi ke 360. Memutarnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 100 mil dengan sudut 20 derajat. Di sini kita ambil di sini yaitu 20 derajat.
mil. 100 mil. Ya, 100 mil. Kemudian dari B kan berlayar lagi menuju ke C. Ya. Dari B juga kita gambar garis bantungnya atau garis bujur dan garis lintangnya untuk menentukan sudutnya berputarnya kemana, arahnya kemana. Ya. Gambar garis bantungnya. Kemudian berputar haluan dari B ke berputar haluan ke pelabuhan C jauh 200 mil dengan sudut 140 derajat. Ingat, ini 0 sampai sini 90. Berarti kan 140 sampai di sini karena di sini adalah 180. Ya. Tambah saja sini. Dari B berputar haluan ke C. Jauh 200 mil dengan sudut sini adalah 140. Kalau kalian sudah bisa men-sketsa gambar seperti ini akan lebih mudah nanti pastinya. Tentu saja ini menjadi sebuah segitiga A, B, dan C. Ditanyakan adalah jarak dari terdekat dari A ke C atau C ke A atau kapalnya kembali lagi ke pelabuhan A. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ingat materi kelas 8 SD mengenai sudut. Ini garis sejajar. Nah, ini sejajar. Kalau garisnya dari sini 20 derajat. Sini 20 derajat, otomatis kalau garis ini memotong di sini. Nah, pastinya di sini juga 20 derajat. Bisa diperhatikan juga, kita kan butuhnya aturan sin atau aturan cos. Dari sini sebenarnya sudah kelihatan bahwa kita punya dua sisi dan pasti kita nanti punya sudut yang mengapit dua sisi itu. Ini 20 derajat dan yang sini berapa? Itu cari. Oh, kalian di sini punya 140. Kalau suatu garis lurus sini sampai sini itu adalah 180 derajat atau ini 0, 90, 180, 270 kembali ke 360. Berarti sini sampai sini 180. Sini sudah dipakai 140, berarti masih kurang berapa? Berarti di sini ada 40. Sehingga kita punya unsur di situ yaitu AB sama dengan 100. Kemudian sudut B sama dengan 60 derajat karena 20 dan 40. Kemudian BC sama dengan 200. Ini kan seperti unsur yang aturan kosin, yaitu bisa dilihat di situ sisi, sudut, sisi. Kita mencari sisi yang mana berarti dari sini bisa ketemu sisi C nanti atau C. Pakai rumusnya berarti AC kuadrat atau sisi yang ditanyakan kuadrat sama dengan sisi yang lain dikuadratkan kemudian dijumlahkan yaitu AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2 kali sisi yang lain itu dikalikan cos sudut yaitu sudut B. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat 100 kuadrat ditambah BC 200 kuadrat dikurangi 2 kali 100 kali 200
kali cos sudut B yaitu cos 60. Jadi AC kuadrat sama dengan 10.000 ditambah 40.000 dikurangi 2 kali 100 kali 200 kali cos 60 yaitu setengah. Harus hafal karena ini dipakai terus yang sudut istimewa. Yang tidak dipakai hanya di aplikasi aturan cos. Ya, bisa dicoret. Berarti AC kuadrat sama dengan 10.000 ditambah 40.000 dikurangi 20.000 sehingga AC kuadrat sama dengan 50.000 berarti 30.000 atau AC sama dengan ini akar dari 30.000. Kalau ini nggak usah pakai kalkulator, nggak usah buat koma juga nggak apa-apa, Anda bisa 30.000 itu 3 kali 10.000, 10.000 kalau di akar itu kan 100, berarti 100. Nih, ada pertanyaan sampai di sini, ya, dipelajari lagi mengenai aturan cos dan aturan sin. Untuk luas segitiganya itu pengembangan yang lebih lanjut lagi bisa didalami lagi. Intinya rumusnya cuma di sini, ya. Konsepnya saya selalu mengatakan bahwa matematika itu jangan menghafal rumusnya, tapi hafalkan konsepnya. Bahwa aturan sin itu perbandingan antara sisi dan sudut yang menghadap, sudut yang di hadapan itu akan sama semua. Kalau kalian patokannya udah itu, insya Allah hafal sendiri rumusnya. Ya, kalau aturan cos itu ada di sini konsepnya, sisi, sudut, sisi, sehingga kalian bisa menentukan rumusnya sendiri. Ini meskipun nggak diketahui, kalian tahu ini sendiri, pasti tahu sudutnya A, berarti sisi yang dicari A kecil. Ya, kalau luas segitiga, hafalkan juga konsepnya, itu sisi, sudut, sisi. Dan pertanyaan sampai di sini, kalau nggak ada yang tidak apa-apa, paling nggak ada juga, biasanya juga seperti itu. Nah, diingat sendiri. Untuk contoh-contoh selanjutnya bisa kita bahas pada video-video saya selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dari saya. Cukup sekian.